Shalom Bapak Ibu. Baik, pada pagi hari ini kita ada di dalam setiap pergumulan kita. Dan hari ini kita ada di rumah Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita masih bertemu dengan Tuhan. Ada amin? Saudara bahagia ada di rumah Tuhan? Ya, menyambung dari minggu lalu yang sudah kita pelajari, bahwa kita satu poin yang saya ingin mengulangi dan mengingatkan kita, ya kita perlu meminta Yesus. Kita punya hati yang selalu mengundang Yesus untuk hadir di dalam hati kita. Amin. Selama seminggu udah ada Yesus di hati kita. Amin. Bahagiakah kita? Haleluya. Karena itu kita akan menyambung daripada apa yang sudah kita pelajari. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal doa, maka kita tahu bahwa doa adalah napas hidup setiap orang percaya. Amin. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah di mana kita mengungkapkan setiap isi hati kita, bahkan doa menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kita akan bahas tentang doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kita punya Allah yang Maha Tahu, amin. Kita punya Allah yang Maha Hadir, amin. Tapi Allah yang Maha Tahu itu perlu berkomunikasi dengan kita. Walaupun kita mengimani bahwa apa yang ada di dalam hati kita Tuhan tahu dan Tuhan mendengar setiap doa kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang suka berkomunikasi dengan kita. Amin. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kita akan lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 3. Yang pertama, Kolose pasal 1 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Sudah dapat semuanya? Amin. Kolose pasal 1 ayat 3, ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Bapak Ibu, kalau kita lihat Paulus ini mirip dengan Yesus. Karena sejarah Alkitab mencatat bahwa hanya ada doa Yesus dan doa Paulus. Ya, Yesus berdoa untuk murid-muridnya dan Paulus berdoa untuk jemaat-jemaatnya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang Alkitab, maka sepanjang sejarah Alkitab mencatat bahwa ada satu janji yang selalu diingat akan kita, bahkan harus itu kita ingat di dalam hidup kita, bahwa Allah berjanji dari waktu zaman orang Israel sampai saat ini, Dia akan selalu menyertai hidup kita. Amin. Dia Allah yang menyertai hidup kita. Dia Allah yang hadir dalam hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu ada di dalam setiap musim
hidup kita. Itu sebabnya saya ingin katakan bahwa doa menghadirkan Allah dalam hidupmu. Amin. Doa menghadirkan Allah. Bapak Ibu, kalau Allah hadir dalam hidup kita, maka hidup kita tidak sama dengan hidup yang lalu. Hidupku tidak akan sama. Kenapa? Anugerahnya itu selalu baru dalam hidup kita. Karena itu hari ini kita akan belajar 3 bagian yang akan kita bahas di dalam pembacaan Kolose pasal 1 ayat 3 ini. Kita belajar dari Paulus bahwa Paulus punya sebuah keunikan di dalam dia menyampaikan setiap doanya. Ada 3 yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama kita belajar apa? Kita belajar doa dengan ucapan syukur. Jadi kita mau berubah konsep doa kita. Bukan saja doa makan, bukan saja doa tidur, bukan saja doa untuk anak, tapi kita mau belajar hari ini bahwa doa dengan ucapan syukur itu membuat Allah benar-benar hadir di dalam hidup kita. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus bahwa dia selalu mengucap syukur di dalam doa? Inilah yang Paulus mau katakan kepada kita, bahwa doa dengan ucapan syukur artinya apa? Kita menyerahkan segala kedaulatan kepada Tuhan. Amin. Supaya begini saudara, terkadang hidup manusia itu kalau doanya nggak dijawab, maka timbullah sebuah persungutan. Timbullah banyak pertanyaan, kenapa doa saya kok belum dijawab? Apa saya salah berdoa? Kok nggak dijawab-jawab? Toh saya udah bosan berdoa. Toh saya udah berdoa bertahun-tahun tapi belum dijawab sama Tuhan. Hari ini ubah konsep pikiran kita tentang doa. Yang pertama yaitu kita berdoa dengan ucapan syukur. Amin. Kita menyerahkan semuanya kepada kedaulatan Tuhan. Bertanggung jawab atas setiap doa kita. Kita berdoa dengan tulus. Kalau kita berdoa dengan ucapan syukur, maka yang keluar adalah doa yang tulus, bukan doa yang penuh dengan keluh kesah. Tapi doa yang tulus yang keluar dari hati kita. Setiap kita berdoa, kita harus merasa bangga. Amin. Saudara bangga enggak kalau saudara ngomong sama Tuhan? Pertanyaannya, dalam segenap hidup kita terkadang doa itu bukan bilang gaya hidup ya. Udah biasalah kita doa makan. Udah biasa kita berdoa mau pergi kantor, mau pergi kerja, mau pergi apa, mau pergi kemanapun kita berdoa itu udah biasa. Akibatnya tidak ada rasa bangga waktu kita menaikkan doa kita. Amin. Kita bangga seharusnya jadi orang percaya, jadi orang yang diperkenankan Tuhan untuk bicara dengan Tuhan. Harusnya kita bangga di situ. Sehingga kalau kebanggaan itu bicara dengan Tuhan itu datang dari hati kita, maka rasa syukur itu juga pun akan keluar dari hati kita. Amin. Maka gantilah doa kita menjadi doa dengan ucapan syukur. Artinya waktu kita berdoa dengan ucapan syukur, maka fokus kita itu bukan pada jawaban, tetapi pada Kristus yang mendengar doa kita. Amin. Kalau kita fokus pada jawaban, maka kita hanya menanti jawaban. Kapan ya? Tapi kalau kita doa dengan ucapan syukur, kita berfokus pada Kristus yang menjawab doa kita, maka Tuhan akan dipermuliakan di dalam hidup kita.
Kita bangga karena kita punya Allah yang dahsyat. Kita bangga karena saya masih bisa bicara dengan Tuhan. Saya bangga karena saya masih bisa curhat, ngobrol dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang di luar sana yang hari-hari ini tidak lagi setia di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi perenungan bagi kita di pagi hari ini. Bahwa kita bongkar cara berpikir kita rubah cara berpikir kita, yaitu kita berdoa dengan ucapan syukur. Jawaban atau Yesus? Fokusnya pada Yesus, bukan kepada jawaban. Amin. Hal yang kedua yang kita mau pelajari, Kolose pasal 1 ayat 9. Kolose pasal 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarkannya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Amin. Yang kedua, doa dengan dasarnya kasih. Berdoa dengan dasarnya kasih. Siapa yang menjadi teladan bagi kita? Kristus telah menjadi teladan bagi kita. Rasul Paulus telah menjadi teladan bagi kita. Bahwa mereka, Kristus selalu melihat setiap jiwa-jiwa dengan penuh belas kasihan. Paulus selalu mengingat pada jemaatnya, orang-orang yang dia layani, dan dia berdoa untuk mereka. Karena apa? Karena ada kasih di dalam hati Paulus. Karena ada kasih yang besar di dalam hati Kristus untuk umatnya. Karena itu Bapak Ibu, setelah mereka mendengar, Paulus mendengar informasi tentang orang-orang yang dia layani, dia berdoa dengan terus menerus. Berdoa dengan dasarnya kasih adalah berdoa secara terus menerus, meminta, dan bukan, perhatikan ini, bukan lagi berfokus pada diri kita, tapi kita berfokus pada sesama kita. Amin. Semua di sini saya yakin bahwa jemaat Tuhan di tempat ini semuanya sudah dewasa. Orang yang dewasa tidak egois pada dirinya, tapi orang yang dewasa memperhatikan lingkungannya. Amin. Memperhatikan lingkungannya, memperhatikan orang-orang. Ada begitu banyak orang tidak merasakan yang Bapak Ibu rasakan. Bapak Ibu boleh bebas datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dengar firman Tuhan, datang ke gereja. Tapi ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang punya halangan yang membuat mereka tidak dapat datang kepada Tuhan. Itulah tugas kita. Amin. Tugas kita untuk berdoa bagi mereka. Paulus bilang apa? Waktu dia dengar tentang jemaat yang ada di Kolose, waktu dia dengar tentang iman percaya mereka, dia tidak berhenti-henti berdoa untuk mereka. Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan pendoa syafaat. Setiap kita bisa dan dapat menjadi pendoa syafaat. Ada amin? Amin. Ya, jadi kita enggak berfokus berdoa. Ngapain saya berdoa untuk orang lain? Toh masalah saya aja enggak habis-habisnya. Kenapa saya harus perhatikan mereka? Saya aja juga butuh dukungan doa. Itulah yang kadang-kadang hadir di dalam setiap hati kita. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan mau kita merubah semuanya. Kita berdoa untuk kepentingan orang lain. Kita ingat kepada mereka. Kita melihat ada begitu banyak orang yang membutuhkan doa-doa kita. Dan ketahuilah, waktu kita mempeduli pada orang lain, Yesus akan peduli pada kita. Amin. Waktu kita mendoakan setiap apa yang menjadi pergumulan orang, kebutuhan orang, Tuhan akan menjawab. Yesus menjawab kebutuhanmu tanpa engkau meminta. Amin. Percayakah itu?
Yuk kita lakukan ini dalam hidup kita. Kita udah tahun mulai berganti, kita semakin menjadi anak-anak yang tua di dalam rumah Tuhan, amin. Kita bukan lagi kanak-kanak di dalam rumah Tuhan, tapi kita menjadi orang-orang dewasa di rumah Tuhan. Yuk kita pandang seperti Yesus memandang. Kita belajar untuk berdoa. Kita melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kita melihat ada begitu banyak orang-orang yang belum kenal Yesus. Kita berdoa untuk mereka supaya mereka terima Tuhan. Kita berdoa untuk tempat-tempat yang menolak akan Injil. Kita berdoa untuk bangsa kita, kota kita, tempat di mana kita tinggal. Doakan itu. Karena firman Tuhan bilang apa? Mintalah kesejahteraan di tempat di mana engkau tinggal. Kalau sejahtera ranca bungur, maka kita juga akan sejahtera. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, Injil Matius paling banyak menuliskan tentang belas kasihan Yesus. Ada 8 perikop yang menuliskan tentang bagaimana Yesus memandang sekelilingnya. Tentang bagaimana Yesus memandang jiwa-jiwa yang haus. Tentang bagaimana Yesus memandang jiwa-jiwa yang belum digembalakan. Dan inilah yang Tuhan mau supaya dalam hidup kita berpandang pada sekeliling kita. Bukan berfokus pada diri kita saja, saudara. Bukan waktunya. Sudah tidak zaman lagi kita hanya melihat diri kita. Tapi ini zaman di mana kita bisa melihat orang lain. Kita melihat ke depan. Kita melihat sekeliling kita. Dan kita bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Supaya kita tidak berfokus pada diri kita sendiri. Kita nggak jadi orang-orang yang egois. Karena orang dewasa adalah orang-orang yang tidak egois. Yang egois itu biasanya kanak-kanak. Yang ingin dirinya sendiri. Yang ingin dapat mainannya sendiri. Main-mainannya sendiri dan tidak mau berbagi. Kita tidak seperti itu. Kita menjadi orang-orang yang dewasa. Orang-orang dewasa itu tidak lagi egois. Amin. Maka dengan demikian mari kita belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Kita belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Paulus. Satu contoh lagi, doa dengan dasarnya kasih. Saudara, Bapak, Ibu, kita mengenal siapa itu Nehemia. Kita kenal siapa itu Nehemia. Waktu dia mendengar bahwa tembok Yerusalem terbongkar, jatuh, rontok dan segalanya itu, dia mulai mendengar informasi itu dan dia mulai berpikir untuk berdoa bagi pembangunan tembok Yerusalem. Kalau kita baca di dalam Nehemia itu, dari awal pembangunan itu Nehemia selalu menyampaikannya di dalam doa. Sampai akhir pembangunan tembok Yerusalem itu pun dia tetap berdoa. Di tengah-tengah membangun itu, bukan dia nggak ada tantangan, bukan dia nggak ada persoalan di situ. Karena ada beberapa orang yang bersepakat untuk menantang pekerjaan yang dikerjakan oleh Nehemia itu. Tapi Nehemia tetap dibawa di dalam doa. Untuk kepentingan Nehemia? Tidak. Tapi untuk kepentingan banyak orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yuk kita melihat bahwa apa yang kita kerjakan dalam hidup kita, di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan kebutuhan kita. Jangan khawatir dengan masa depan kita. Jangan khawatir dengan apa yang kita gumuli. Kalau kita peduli pada orang lain, maka Tuhan akan peduli pada hidup kita. Amin. Salah satu pelayanan yang kalau menurut saya itu mudah adalah pelayanan doa. Susah? Enggak, mudah. Karena doa itu bisa kita kerjakan dimanapun kita berada. Amin. Bisa di rumah kita, bisa di kamar kita. Kita berdoa untuk orang lain. Kita berdoa untuk keluarga kita yang belum diselamatkan. Kita berdoa untuk setiap mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan mendengar doa kita. Yang terakhir kita akan belajar
Doa dengan kekuatan iman. Sedikit berat ya. Doa dengan kekuatan iman. Doa dengan ucapan syukur, doa dengan dasarnya kasih, doa dengan kekuatan iman. Berarti saya harus punya iman yang kuat dong. Iya, setiap kita harus punya iman yang kuat. Amin. Dan saya yakin, saya dan saudara, selama kita mengiring Tuhan, selama kita berbuat bakti kepada Tuhan, selama kita rajin baca firman Tuhan, selama kita rajin untuk datang ibadah, melakukan apa yang diinginkan Tuhan, maka Tuhan menambah-nambahkan imanmu. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa tidak butuh iman yang besar. Tapi Yesus bilang kepada murid-muridnya, waktu dia sementara berjalan bersama-sama muridnya, dan Yesus mencari buah dari pohon ara dan dia tidak menemukan di sana, dan dia mengutuk pohon ara itu. Lalu murid-muridnya tercengang-cengang, mengapa itu bisa terjadi? Dan Yesus menjawab pertanyaan mereka. Yesus bilang bahwa kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa bilang kepada gunung itu beranjak, maka gunung itu beranjak. Gunung itu pindah, maka akan pindah. Bapak Ibu, inilah yang dimaksud bahwa doa dengan kekuatan iman itu akan memampukan Allah bertindak. Amin. Doa dengan kekuatan iman itu akan membawa kita pada sebuah penglihatan bahwa kita meyakini bahwa Yesus bertindak tepat pada saatnya. Amin. Amin. Dengan itu Bapak Ibu, iman hanya sebesar biji sesawi. Iman sebesar biji sesawi dan gunung. Yesus menggambarkan dua benda, yang satu kecil dan satu besar. Dan kita lihat bahwa apa yang Tuhan mau ingin kita belajar dari firman Tuhan ini, yaitu segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tambahkan imanmu supaya waktu engkau berdoa dengan kekuatan iman itu, kekuatan iman itu berpadu dengan kekuatan doa akan menjadi sesuatu yang luar biasa, sehingga Tuhan bilang kalau engkau punya itu, maka engkau bisa bilang ke gunung ini pindah, dia pindah. Kalau engkau punya itu iman yang kuat di dalam doamu, engkau bisa bilang apa, penyakit itu pindah dan pindah. Mata yang tertutup akan Injil dibukakan, akan terbuka. Lidah yang tertutup akan kesaksian Tuhan akan terbuka. Amin. Maka ada banyak orang melihat kemuliaan Tuhan. Maka akan ada banyak orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka akan ada banyak lutut yang bertelut dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, tujuan doa yang benar bukan untuk memenuhi keinginan kita sendiri, tetapi tujuannya adalah untuk mengalami kehendak Tuhan yang lebih mulia di dalam hidup saya dan saudara. Iman memampukan kita untuk melihat Tuhan bertindak di dalam pergumulan kita. Amin. Berdoalah dengan kekuatan iman, supaya kita nyatalah bukti bahwa Tuhan bereaksi dalam doa kita. Tuhan menjawab itu tepat pada saatnya. Dan waktu kita berdoa dengan kekuatan iman, sekali lagi percaya dan tidak goyah. Percaya dan tidak bimbang. Yakin bahwa doamu didengar dan dijawab Tuhan. Di dalam doa dengan kekuatan iman juga bisa membuat apa? Doa dengan kekuatan iman bisa merubah keputusan Tuhan. Bisa merubah keputusan Tuhan, saudara. Kita lihat ada beberapa contoh di Alkitab. Ada Raja Hizkia, ada kota bangsa Niniwe, ada perempuan Kanaan yang akhirnya percaya. Tuhan mengubah.
Bangsa Niniwe yang harusnya musnah karena murka Tuhan. Hizkia yang harusnya mati saat itu, Tuhan tambahkan umurnya. Karena apa? Karena doa dengan iman. Mengubah keputusan Tuhan. Berarti doa dengan kekuatan itu adalah sesuatu kekuatan yang menarik perhatian Tuhan. Dan Tuhan melihat itu. Dan belas kasihan Tuhan itu turun atas kita. Seperti Maria yang sujud di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan melihat Maria tersungkur, menangis dan berbicara, doakan, berbicara kepada Yesus. Dan Yesus merasa sedih. Maka Yesus membangkitkan Lazarus bagi Maria. Amin. Yuk kita masuk di dalam doa-doa dengan kekuatan iman. Supaya yang mati dibangkitkan, yang bisu bisa berbicara, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan akan mendengar. Dan yang diikat oleh kuasa kegelapan akan dilepaskan. Karena kekuatan doa dan kekuatan iman itu berpadu dan Tuhan berbelas kasihan akan seruan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita ubah doa-doa kita. Kita ubah doa-doa kita. Bukan lagi berfokus pada diri kita, tapi berfokus pada Yesus. Berfokus pada banyak orang. Berfokus pada sesama kita. Kita doa dengan ucapan syukur. Kita doa dengan belas kasihan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita berdoa dengan iman yang penuh dengan kekuatan dalam hidup kita. Dan percayalah, Tuhan pasti melihat jerih payah kita. Mari sama-sama kita akan angkat pujian. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Amin, haleluya. Tuhan menjawab doa. Glory, haleluya. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Haleluya. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa. tak selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Angkat tanganmu. Haleluya. Lebih dari yang kudoakan. Ini tangan-tangan kami yang terangkat bagimu ya Tuhan. Lebih Oh, dari haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. lebih dari yang Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Ubah cara doa kami hari ini Tuhan. Ubahkan cara pandang kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. di waktu yang Amin, amin, amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat. Haleluya. Dia jadikan. Mari sekali lagi katakan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dia jadikan semua. Haleluya. Syukur bagimu.
kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau melihat kami Tuhan, semuanya terbuka di hadapan-Mu ya Allah. Hari ini kami belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Kami mau merubah pola pikir kami tentang doa Tuhan. Kami tidak lagi berdoa dengan egois Tuhan. Kami tidak lagi berdoa untuk diri kami saja Tuhan. Tapi hari ini kami mau berdoa untuk sesama kami. Kami mau berdoa dengan segala ucapan syukur kami. Kami mau berdoa Tuhan dengan dasarnya kasih, karena kami melihat ada begitu banyak orang-orang yang butuh bantuan doa kami Bapa. Dan kami mau berdoa Tuhan dengan kekuatan iman yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, setiap sidang jemaat-Mu, setiap kami yang ada di rumah-Mu Tuhan. Pegang tangan mereka dan mampukanlah mereka Bapa, untuk mereka boleh menjadi pendoa-pendoa seperti Engkau Tuhan. Mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang berfokus pada diri mereka, tapi mereka mau melihat Tuhan, bahwa belas kasihan itu Tuhan taruh di dalam hati mereka. Dan mereka boleh melihat sesama mereka, orang-orang di sekeliling mereka, bangsa ini, negara ini Tuhan. Dan kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami dengan iman kami mau katakan Tuhan, mereka yang datang dengan masalah dan persoalan akan pulang dengan kemenangan. Mereka yang datang dengan sakit penyakit, mereka akan disembuhkan Tuhan. Mereka yang datang dengan kelemahan tubuh jiwa roh, mereka Tuhan akan beri kekuatan Tuhan. Karena iman kami teguh di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau merubah hidup kami hari ini Tuhan. Dan kami pulang sebagai orang-orang yang merdeka Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu Bapa. Hadirlah di dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu Bapa. Engkau yang bertahta di dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Engkau yang ada di dalam setiap pergumulan mereka Bapa. Engkau yang ada di dalam setiap langkah hidup mereka. Karena Engkau berjanji, Engkau selalu menyertai dan tidak pernah membiarkan mereka sendiri. Maka biarlah Tuhan, setiap tangan-tangan hati-hati yang terangkat dan terbuka kepadamu Bapa, Engkau menjawab setiap doa-doa mereka. Tugas dan pekerjaan, usaha kerja dari jemaat-Mu Tuhan memberkati. Anak-anak sidang jemaat-Mu Tuhan lindungi dan menyertai hidup mereka. Pendidikan daripada anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang ada di dalam segenap hidup mereka. Tutup bungkus setiap anak-anak sidang jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang jadikan jemaat-Mu menjadi jemaat yang bersaksi, jemaat yang memuliakan nama-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin mencari pekerjaan, Tuhan berikan bagi mereka lapangan pekerjaan. Kami berdoa untuk anak-anak jemaat yang bekerja di luar kota ini Tuhan, jaga sertai dan lindungi mereka Bapa. Dan akhirnya Tuhan, kami menyerahkan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Bapak, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Turunkan kiranya hujan pertobatan, hujan keselamatan-Mu atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, pulihkan bangsa ini Tuhan. Pulihkan setiap tempat-tempat yang masih menolak akan Injil-Mu Tuhan. Bukakan semua untuk pekabaran-pekabaran Injil. Setiap misionaris-misionaris, setiap gereja di dalam bangsa ini Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, aparat dan semuanya Tuhan, yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pemilu tahun depan, biarlah Tuhan itu boleh berjalan seturut kehendak-Mu Tuhan. Keamanan yang daripada Tuhan berikan, siapapun yang akan menjadi pemimpin bangsa ini, kami tahu itu seizin-Mu ya Tuhan. Dengan demikian kami berdoa untuk bangsa Indonesia, kami berdoa untuk Jawa Barat, kami berdoa untuk Bogor, kami berdoa untuk tempat di mana kami tinggal. Dan kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Natal, tunas remaja, Natal, sekolah minggu, bahkan Natal umum. Berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menolong, memberkati hingga semua juga boleh berjalan seturut kehendak-Mu ya Tuhan.
Engkau yang memberkati semua hamba-hambamu yang akan melayani pembicara, semua yang bertugas panitia yang ada. Berdoa untuk pendanaan, Tuhan menolong, memberkati, Tuhan cukupkan tepat pada saatnya. Berdoa untuk sidang jemaat yang semua yang sudah mengambil bagian di dalam janji iman. Berkat-Mu melimpah atas mereka hingga mereka boleh memenuhi setiap janji yang mereka berikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau agung, Engkau mulia, itu ada selalu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tanganmu Bapak, Ibu dan Saudara, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera yang daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas kami semua, dan biarlah pernyataan Tuhan terus ada dalam hidupmu. Dan pulanglah Bapak Ibu ke dalam tugas pekerjaan dan rumah tanggamu dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa Surgawi. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk dan saat teduh kepada Tuhan.